Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Kintara Radina Putri dengan NPM 2355061009. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari materi-materi logika. Yang pertama itu ada resolusi. Bentuk soalnya yaitu buktikan kebenaran dari argumen berikut, yaitu pernyataan 1, jika aku belajar dengan giat maka aku akan lulus ujian. Pernyataan 2, aku lulus ujian. Lalu masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu kita ubah ke bentuk CNF, yang mana A, jika aku belajar dengan giat. Di sini kita akan menggunakan metode resolusi untuk menentukan kebenaran dari pernyataan pertama berdasarkan fakta bahwa aku tidak lulus ujian. Yang pertama itu ubah pernyataan 1 menjadi bentuk kontraposisi dan konversi ke bentuk CNF. Bentuk kontraposisi dari pernyataan 1 itu, jika aku tidak lulus ujian maka aku tidak belajar dengan giat. Bentuk konversi ke CNF itu pernyataan 1-nya itu negasi L atau negasi A, yang mana itu jika aku tidak lulus ujian maka aku tidak belajar dengan giat. Lalu kalau untuk bentuk CNF pernyataan kedua itu negasi L. Lalu kita gabungkan pernyataan 2 dengan bentuk kontrasposisi dari pernyataan 1, yang mana bentuknya dalam kurung negasi L, konjungsi dalam kurung negasi L atau negasi A dalam tutup kurung. Lalu gunakan aturan resolusi untuk menyelesaikan CNF. Dengan menggunakan aturan resolusi, kita dapat menyelesaikan CNF tersebut dengan dalam kurung negasi L atau dalam konjungsi dalam kurung negasi L atau negasi A sama dengan negasi L. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa aku tidak lulus ujian benar berdasarkan fakta yang diberikan. Oleh karena itu, pernyataan pertama juga benar berdasarkan fakta yang diberikan. Dengan demikian kita telah menggunakan metode resolusi untuk menentukan kebenaran dari pernyataan pertama dalam bentuk CNF berdasarkan fakta yang diberikan. Lalu untuk materi kedua yaitu deduksi alami. Pernyataan 1, jika cuaca cerah maka saya akan pergi bermain ke taman. Pernyataan 2, cuaca hari ini akan cerah. Lalu masuk ke pembahasan. Dalam contoh ini kita memiliki pernyataan jika cuaca cerah maka saya akan pergi bermain ke taman sebagai premis pertama. Kemudian kita memiliki pernyataan cuaca hari ini cerah sebagai premis kedua. Dengan menggunakan modus ponens, kita dapat menyimpulkan bahwa karena cuaca hari ini cerah, yaitu premis kedua, maka saya akan pergi bermain ke taman, yang mana itu merupakan kesimpulan. Ini karena premis pertama menyatakan bahwa jika cuaca cerah, maka saya akan pergi bermain ke taman, dan premis kedua menyatakan bahwa cuaca hari ini cerah. Dengan demikian, menggunakan modus ponens dalam deduksi alami, kita dapat menarik kesimpulan bahwa saya akan pergi bermain ke taman karena cuaca hari ini cerah. Lalu untuk yang ketiga yaitu logika predikat. Soalnya misalkan Q dalam kurung X plus Y menunjukkan pernyataan X sama dengan Y plus 3. Apakah nilai kebenaran dari proposisi Q dalam kurung 1 dan 2 dan Q dalam kurung 3,0? Masuk ke pembahasannya. Untuk mendapatkan Q dalam kurung 1,2, atur X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 dalam pernyataan Q dalam kurung X, Y. Oleh karena itu, Q dalam kurung 1,2 adalah pernyataan 1, yang mana sama dengan 2 tambah 3 yang bernilai salah. Pernyataan Q dalam kurung 3,0 adalah proposisi dari 3 sama dengan 0 plus 3 yang bernilai benar. Lalu masuk ke tabel semantik, yaitu soalnya terdapat seorang mahasiswa yang pintar dan rajin belajar. Masuk ke pembahasannya, kita itu ingin menunjukkan kebenaran pernyataan di atas menggunakan tabel semantik. Untuk itu kita dapat mengkonversi pernyataan tersebut ke dalam bentuk logika predikat. D dalam kurung X sama dengan X adalah seorang mahasiswa, P dalam kurung X sama dengan X pintar, B dalam kurung X sama dengan X rajin belajar. Pernyataan tersebut dapat dijabarkan menjadi E terbalik X dalam kurung D dalam kurung X konjungsi P dalam kurung X konjungsi B dalam kurung X tutup kurung. Kita ingin menunjukkan kebenaran dari pernyataan di atas menggunakan tabel semantik. Dalam hal ini kita akan menggunakan tabel kebenaran untuk mengevaluasi kebenaran dari pernyataan tersebut. Dengan menggunakan tabel kebenaran, kita dapat menunjukkan terdapat setidaknya satu mahasiswa yang pintar dan rajin belajar, sehingga pernyataan tersebut benar.
Dengan demikian, menggunakan tabel semantik, kita dapat menunjukkan kebenaran dari pernyataan terdapat seorang mahasiswa yang pintar dan rajin belajar. Lalu yang terakhir adalah generalisasi. Soalnya diketahui pernyataan semua manusia adalah makhluk hidup. Itu kita akan masuk ke pembahasan. Pernyataan di atas dapat dijabarkan ke dalam bentuk logika predikat sebagai berikut. A terbalik X dalam kurung X, M dalam kurung X sama dengan H dalam kurung X. Dalam notasi logika predikat di atas, M dalam kurung X berarti X adalah manusia dan H dalam kurung X berarti X adalah makhluk hidup. Kita ingin menunjukkan kebenaran dari pernyataan semua manusia adalah makhluk hidup menggunakan tabel kebenaran. Untuk itu kita dapat menggunakan tabel kebenaran untuk mengevaluasi kebenaran dari pernyataan tersebut. Dengan menggunakan tabel kebenaran, kita dapat menunjukkan bahwa untuk setiap X, jika X adalah manusia dalam kurung X dalam kurung M dalam kurung X, maka X juga adalah makhluk hidup dalam kurung H dalam kurung X. Dengan demikian, pernyataan semua manusia adalah makhluk hidup itu benar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.